kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita sekalian. Yang mana seandainya kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita senantiasa harus berusaha untuk bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur, adik-adik? Bersyukur itu pertama dengan hati, yaitu dengan mengakui semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya nikmat gigi dicabut, ya, giginya tiba-tiba hilang, kira-kira gimana, ya? Gimana kalau misalnya matanya yang tiba-tiba gelap, nggak bisa melihat, ya? Maka nikmat-nikmat tersebut sangat banyak dan sangat berharga. Oleh karena itu kita manfaatkan, ya. Yang namanya mata ini dipakai untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah, banyak-banyak belajar Al-Quran. Jangan lihat handphone terus, ya. Nonton bola terus, ya. Semua ada saatnya belajar kita belajar, saatnya beribadah kita beribadah, saatnya istirahat kita istirahat, ya. Maka ini kita harus manfaatkan dengan baik. Khususnya adik-adik yang masih muda-muda di sini, ya. Biasakan untuk berdisiplin, untuk memanfaatkan waktu dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang at-tamassuku bi sunnatin nabawiyyah wa atharuhu. Berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Nabi dan pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Di mana di sini kita akan mulai dari halaman 9 sampai halaman 22, ya. Mudah-mudahan kita bisa membacanya sampai selesai. Di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah beliau menjelaskan tentang perintah-perintah untuk mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Jin, ya, surat Jin ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha, maka sungguh baginya disiapkan neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Artinya seseorang itu wajib untuk mengikuti siapa? Allah dan Rasulnya. Ya. Mengikuti Allah bagaimana? Caranya adalah dengan mengikuti Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah, menurunkan syariat melewati siapa? Melewati lisan Rasulullah SAW. Ya. Karena Al-Quran dibacakan oleh siapa? Al-Quran pertama kali dibaca oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Ya. Begitu pula hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karena itu barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya,
artinya menentang syariat-syariat Allah yang sudah diharamkan, tidak diindahkan, malah dilakukan, ya. Yang kewajiban-kewajiban malah ditinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Maka sesungguhnya baginya disiapkan neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Surat apa Adik? Al-Hasyr ayat berapa? Ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, fakhuduhu, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah, jangan dilakukan. Kalau disuruh sholat di masjid, ya kita sholat di mana? Di masjid, ya. Kalau disuruh zakat, ya harus apa? Harus zakat. Kalau disuruh puasa di bulan Ramadan, harus apa? Harus puasa, ya. Maka barang siapa yang menentang, ya, saya nggak mau sholat, saya nggak mau puasa, saya nggak mau zakat, ya, menentang, nggak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka ini dijanjikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus hati-hati, ya. Kalau kita sudah tahu itu kewajiban, maka harus dilaksanakan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, ya, contoh idola, ya. Jadi jangan idola itu, ya, pemain bola, ya, apalagi orang kafir begitu, ya, ditiru pakai baju bola padahal ada salibnya di sininya, nggak boleh, ya. Yang diidolakan siapa? Yang diidolakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diidolakan siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu idola yang sejati, ya. Karena mereka telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, telah diturunkan wahyu dari langit ke-7, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Jadi kalau mau idola itu, idola siapa? Rasulullah SAW, ya. Kalau mau niru-niru itu, niru siapa? Rasulullah SAW. Ditiru itu semuanya, ya. Kalau kita niru, maka apa ganjarannya? Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika nanti di hari kiamat kelak, di mana orang-orang pada kebingungan, orang-orang, ya, pada takut, nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak bersendal, tidak memakai baju dan tidak berkhitan, ya. Nanti sampai-sampai matahari itu didekatkan 1 jengkal di atas kepala, ya, panas sekali. Sampai-sampai ada orang yang berkeringat sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang sampai tenggelam, nggak bisa napas, kena keringatnya sendiri, ya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia apa? Bisa melihat seperti ini, ya. Tapi karena dia tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika bangun dibangkitkan, kok saya buta, nggak bisa lihat apa-apa, ya.
Ada yang nanti di hari kiamat kelak diinjak-injak oleh untanya karena nggak mengeluarkan zakat. Ada yang disetrika oleh besi panas gara-gara tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Maka ketika nanti di hari kiamat kelak keadaannya sangat mencekam, ya, keadaannya sangat berat. Itu belum masuk surga atau neraka, belum. Itu masih nunggu, ya. Maka itu saja sudah demikian beratnya. Di mana anak-anak lari dari orang tuanya, ya, karena anak-anaknya dulu nakal, nggak mau nurut sama orang tuanya. Dia takut nanti diminta pertanggungjawaban oleh ayah ibunya, ya. Sama ayah ibu juga gitu, takut dari anak-anaknya, takut diminta pertanggungjawabannya. Kok dulu tidak mengajari saya agama, kok dulu saya nggak sholat malah nggak dimarahi, ya. Kok dulu saya nggak puasa kok nggak disuruh, ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, di mana saat itu orang lari dari saudaranya sendiri, dari kakaknya, dari adiknya, ya. Wa ummihi wa abihi, lari dari bapak ibunya. Wa sahibati wa bani, lari dari istrinya dan anak-anaknya, takut, ya. Orang-orang yang dulunya di dunia ini teman dekat, ya, sering main bareng, ya, justru nanti menjadi bermusuhan. Kamu dulu kenapa kok ngajak saya bermaksiat terus? Kok ada pengajian saya malah nggak diajak, kamu malah ngajak main-main terus, ya. Tanggung jawab kamu. Maka temannya mengatakan, enak saja, kan kamu juga yang pengen. Akhirnya bermusuhan. Al-khillau yawma'in ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang dekat, yang teman baik, ya, maka satu sama lain saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, ya, yang saling mengingatkan, ayo kita kajian yuk, ayo kita ngaji Quran yuk, ya, jangan nonton bola, tidur istirahat, besok nggak bisa sahur, ya. Saling mengingatkan. Maka justru mereka yang nanti saling berteman di akhirat kelak, ya. Maka ini, ya, kita mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup semua perkara, mulai dari perkara akidah, ya, amalan hati, dan juga ucapan-ucapan beliau dan segala amal perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita contoh semuanya, ya, khususnya dalam masalah-masalah akidah, ya, dalam masalah-masalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam masalah-masalah ibadah. Kita selalu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita justru saya nggak mau ikut sunnahnya Rasul, ya. Misalnya sholat isya harusnya 4 rakaat, saya mau 5 rakaat, biar, ya, lebih hebat misalnya. Nggak boleh, ya. Tidak boleh kita menyelisih sunnah Rasul. Kita berusaha untuk apa? Mengikuti semua yang dicontohkan, yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semuanya sudah diajarkan, ya, semua yang berkaitan dengan kehidupan, ya, itu sudah diajarkan. Mulai dari apa? Coba disebutkan, ya. Semua pasti cara duduk ada tuntunannya, ya. Pakai peci ada tuntunannya, ya. Apalagi, ya, gunting kuku ada tuntunannya, kumis, ya, ada tuntunannya, dicukur, ya. Apa yang nggak ada? Semua ada tuntunannya dalam Islam ini. Makanya Islam ini agama yang sempurna, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah ada satu hal pun yang bisa mendekatkan orang ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan sudah dijelaskan semuanya, ya. Cuman kita aja yang belum tahu, ya. Padahal itu bisa mendekatkan ke surga, malah nggak dilakukan karena nggak tahu, ya. Ada hal yang dianggap sepele ternyata bisa memasukkan ke dalam neraka,
tapi malah dilakukan gara-gara nggak tahu. Ya. Maka jangan sampai kita jadi orang-orang yang nggak tahu itu. Ya. Nanti kita akan merugi. Nabi SAW pernah bersabda, mengumumkan di dalam khutbah Jumat beliau bersabda, amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada petunjuk apa aja, yang paling baik petunjuknya siapa? Petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya kalau ada cara, ada petunjuk yang menyelisihi petunjuknya Rasulullah SAW, maka itu pasti keliru. Karena yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi SAW memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, pasti itu yang terbaik. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu misalnya, maka itu adalah petunjuk yang terbaik. Wa ata sallallahu alaihi wasallam ala luzumi sunnatih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan, memerintahkan, memotivasi umatnya untuk mengikuti sunnahnya. Di antaranya beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah ini. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Artinya kita harus benar-benar memegang sunnah, ya. Sunnahnya misalnya kalau lagi pengajian seperti ini apa? Ya, ketika dibacakan ayat Allah, kita harus apa? Harus diam mendengarkan baik-baik. Maka jangan ngobrol kalau ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaknya engkau mengambil, memegang teguh sunnahku ini, ya. Dan gigitlah dengan geraham-geraham kalian. Artinya kalau kita sudah tahu ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis tersebut sahih, maka kita gigit dengan erat, jangan dilepaskan. Ya. Ketika suatu syariat misalnya wanita harus berjilbab, ya sudah pegang baik-baik, jangan dicopot lagi. Ketika laki-laki diperintahkan untuk berjenggot, ya sudah tumbuhkan, jangan pernah dicukur lagi. Ya. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, genggam erat-erat dengan geraham-geraham kalian. Karena nanti akan datang suatu saat di mana orang-orang yang menggenggam sunnah, melaksanakan sunnah Rasul, itu seperti memegang bara api. Ya. Adik-adik kalau megang kompor, ya, kira-kira kuat berapa jam? Kompor panas, ya, atau setrika panas deh. 5 detik beneran, ya. Nggak kuat megangnya, pasti langsung apa? Melepuh. Ya. Maka sunnah ini jangan pernah dilepaskan adik-adik sekalian. Karena itulah kunci menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khaba wa khasara man qala innahu la amala illa bima fil Qur'an. Dan sungguh telah rugi dan keliru orang yang mengatakan cukup beramal dengan Al-Quran saja, enggak cukup, ya. Orang yang mengatakan saya cukup Al-Quran saja, enggak mau beramal dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka orang ini keliru. Ya. Ada nggak orang seperti ini? Ada, ya. Saya mau mengamalkan Al-Quran saja deh. Kalau hadis itu kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang ini, ada yang itu, repot, ya. Saya mau yang jelas-jelas aja, Al-Quran aja misalnya.
Maka ini adalah keliru dan merugi, dan nggak mungkin mengamalkan Islam tanpa sunnah Nabi. Ya. Bagaimana mengerjakan sholat kalau tidak ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lawang kalau kita baca di keluaran cuma wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, tapi nggak dijelaskan harus angkat tangan, apa yang harus dibaca, apa yang harus dilakukan, nggak dijelaskan, ya kan? Di mana dijelaskannya? Dijelaskannya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Bagaimana mau zakat misalnya? Wa'atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Tapi kalau nggak mau pakai sunnah, nggak bisa. Ya. Bagaimana zakat pertanian? Berapa yang harus dikeluarkan? Bagaimana zakat yang kena hujan dan zakat yang pakai pengairan misalnya? Bagaimana dengan zakat ternak? Bagaimana dengan zakat emas, uang dan lain sebagainya? Nggak mungkin bisa melaksanakan Islam kecuali dengan sunnah. Ya. Dua hal ini nggak mungkin dipisahkan, adik-adik sekalian, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maka ketika seseorang mengatakan cukup beramal dengan Al-Quran saja, artinya justru dia meninggalkan Al-Quran. Karena tadi di dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan apa? Wa ma'atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Yang dibawa oleh Rasul apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi kalau seseorang cuma mengerjakan saya mau Al-Quran saja, maka ini apa? Ini keliru dan rugi, dan nggak mungkin dia melaksanakan Islam tanpa As-Sunnah, dan justru dia meninggalkan apa? Meninggalkan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran di dalam ayat-ayatnya semuanya menjelaskan tentang wajibnya untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menolak sunnah, ya, ingkar sunnah, maka justru kita mengingkari Al-Quran itu sendiri. Maka yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, dia mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan isyarat tentang akan adanya tipe manusia golongan yang seperti ini, ya, yang cuma mau mendengarkan Al-Quran saja tapi nggak mau mengambil petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu di dalam sabda beliau, la ulfiyanna ahadakum muttaka'an ala arikatih yaqulu idza ja'ahul amru min amri la nadri. Sesungguhnya nanti aku akan mendapati ada orang di antara kalian, di antara umatku, yang dia duduk di atas dipannya, di atas ambennya. Ketika datang kepadanya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan la nadri, nggak tahu saya. Ya, loh, Mas, ini loh hadis. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus begini. Ah, nggak tahu saya, nggak mau. Ya, maja fi kitabillah tabana. Yang penting yang ada di Al-Quran aja. Kalau ada di Al-Quran kita ikuti. Ala wa inni utitul kitab wa mislahu ma'ah, maka janganlah seperti ini, ya. Jangan cuma hanya kepada Al-Quran saja, tapi juga harus mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Yaitu apa? Yaitu adalah sunnah. Ya. Maka Al-Quran dan sunnah adalah sama-sama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Thaha, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya berasal dari hawa nafsu beliau, ya. Ketika disuruh, ada sahabat pincang. Sahabat ini pincang, terus dia memanjangkan sarungnya di bawah mata kakinya.
Jadi sarungnya itu ngelewer, ya. Tujuannya apa? Untuk nutupin biar nggak kelihatan dia pincang. Maka ketika melihat sarungnya ngelewer, sama Nabi SAW dipanggil, mas, ya, angkat sarungmu, irfa, ya. Ya Rasulullah, saya pincang, ya, saya pincang, jadi saya mau tutupi nih. Irfa thawbak, angkat sarungmu, ya, karena itu lebih bertakwa bagimu, ya. Angkat sarungnya. Maka semenjak telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, semenjak itu sahabat yang pincang tadi nggak pernah memakai sarung kecuali pasti di pertengahan betisnya, di atas mata kakinya, ya. Kalau yang pincang aja disuruh ngangkat, ya, apalagi yang kakinya sehat, yang bisa lari-lari, yang bisa naik turun tangga, ya, maka diangkat mata kakinya. Rasulullah SAW sendiri, beliau kalau pakai baju pasti kainnya di atas mata kaki beliau, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang Nabi SAW bawa kepada kita, maka kita apa? Laksanakan, kita tiru. Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh. Apa yang Nabi SAW perintahkan, pasti di situ ada kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan apa yang Nabi SAW larang, pasti di situ ada bahaya, ya. Kalau kita diperintahkan untuk mengangkat celana kita di atas mata kaki, pasti di situ ada kebaikan. Dan justru kalau kita melanggarnya, maka ditakutkan di situ ada keburukan, ya. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab, ya, tahu sahabat Umar bin Khattab, ya, khalifah yang keberapa? Yang kedua, ya. Tahu cerita tentang kematian beliau? Gimana? Lagi sholat ditusuk, ya, oleh orang Majusi, ya, dari Iran sana. Jadi Umar bin Khattab sedang sholat subuh, tiba-tiba datanglah ini yang namanya Abu Lu'lu al-Majusi, orang Majusi, orang Iran, ya. Maka dia pun menusuk perutnya Umar bin Khattab, sampai Umar bin Khattab dia terluka, sampai para sahabat yang mau nangkep juga ditusuk-tusuk sama dia, membabi buta, sampai akhirnya ketangkep, ya, dikerupin sarung sama sahabat, akhirnya dia bunuh diri. Maka kemudian Umar bin Khattab ketika dalam keadaan terluka, ya, dia menarik Abdurrahman bin Auf menggantikan jadi imam. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf membaca 2 surat paling pendek di dalam Al-Quran. Apa itu? Al-Kautsar sama? Paling tahu ya kalau surat paling pendek, ya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab pun dibawa ke rumahnya dan perutnya terus mengeluarkan darah, ya. Karena pisaunya itu pun dilumuri dengan racun. Maka dokter-dokter, para tabib sudah dibawa, ya. Ketika diminumkan madu, keluar batuk darah. Ketika diminumkan susu, susunya keluar dari perutnya, ya. Artinya sususnya sudah tercabik-cabik, ya. Maka sudah pasrah semua, ya, ini sudah sulit, ya. Maka ketika dalam keadaan seperti itu, bayangin, ya, ususnya bolong, ya, minum keluar, ya, sakit kan, ya, sakit, ya. Sudah gitu Umar bin Khattab itu adalah ibaratnya presiden, ya, yang menguasai sampai Afrika, ya, Eropa Asia kecil, sampai ke Iran sana, ya, kekuasaannya besar sekali. Maka pada saat itu ketika Umar sedang kesakitan seperti itu, datanglah seorang pemuda, ya. Terus dia memuji Umar, wahai Umar, engkau telah berbuat baik, engkau, ya, memuji Umar bin Khattab. Namun setelah itu ketika pergi, Umar ngelirik, loh kok sarungnya ngelewer, ya.
Maka Umar langsung tolong panggil pemuda tadi, ya, dipanggil. Ya, dipanggil untuk apa? Dipanggil, tolong angkat sarungnya, karena itu lebih bertakwa bagi hatimu, lebih bersih bagi pakaianmu, dan lebih awet bagi sarungmu. Ya, bayangkan, ya, bagi kita mungkin ini perkara kecil, namun bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini perkara besar yang bisa mempertaruhkan akhirat kita. Ya. Sampai dalam keadaan seperti itu banyak urusan yang harus dipikirkan. Nanti khalifah selanjutnya siapa ya? Nanti bagaimana keadaan kaum muslimin? Bagaimana kalau diserang? Ya. Namun ketika ada yang lihat sarungnya ngelewer, justru diingatkan. Artinya ini bukan hal yang kecil. Ya. Bukan hal yang sepele. Nah, ini bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, hadis tadi dicantumkan di dalam Sahih Bukhari. Ya, tentang kematian Umar. Silakan adik-adik di sini, ya, coba cek sendiri, ya. Jangan cuma dengar-dengar aja terus, oh iya begitu. Jangan. Harus berusaha untuk apa? Kritis, ilmiah. Ya. Coba nanti saya cek di Sahih Bukhari, benar nggak sih kisahnya? Begitu, ya. Jadi cuma iya aja, nanti katanya Ustadz begini, jangan. Ya. Islam adalah agama yang ilmiah, yang semua orang bisa mengecek sendiri kebenarannya. Ya. Yang penting apa? Berpegang dengan wahyu, baik itu wahyu dalam Al-Quran maupun wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah beliau. Ya. Thumma inna katsiran minal ayatil mujmalah lam tubayyan illa fi sunnah. Banyak dari ayat-ayat yang bersifat mujmal global, maka semua itu dijelaskan di dalam sunnah. Seperti misalnya sholat, zakat, ya. Dan ayat-ayat mujmal lainnya, ayat yang global, nggak mungkin bisa diamalkan kecuali dengan adanya sunnah, adanya hadis. Ya. Makanya para ulama mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila Al-Qur'an. Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah untuk penjelasnya daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Karena tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, Al-Quran tidak mungkin bisa ditafsirkan dengan terperinci. Ya, tadi aja sholat contohnya. Ya, coba cari di dalam Al-Quran misalnya doa istiftah misalnya. Ya, atau cari misalnya tentang bacaan i'tidal misalnya, nggak ada di dalam Al-Quran. Ya, maka Al-Quran membutuhkan sunnah untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat global di dalamnya. Falau qulna bi annahu la yu'khad bima jaa'a fi sunnah la baqiyatil adillah mujmalah kulluha la yu'malu biha. Seandainya kita mengatakan nggak usah ngambil sunnah, maka banyak dari ayat Al-Quran akan terus berada dalam keadaan global. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa diamalkan. Akhirnya semua orang pengen terserah sendirinya dia. Misalnya aqimus shalah, saya sholatnya sambil misalnya miring begitu. Karena kan global, dia nggak mau ngambil sunnah. Ya, akhirnya apa? Akhirnya agama Islam ini akan hancur. Makanya musuh-musuh Islam ketika pengen menghancurkan Islam, menghancurkannya lewat sunnah, dihancurkan sunnah itu. Ya, bagaimana para sahabat dijelek-jelekan. Ya, kenapa para sahabat dijelek-jelekan? Karena semua hadis nggak akan jadi sahih kecuali ada sahabatnya. Ya, coba ada hadis hilang nama sahabatnya, pasti jadi hadis yang lemah, hadis yang ya terputus, mauquf atau munqati. Ya, makanya musuh-musuh Islam ini berusaha untuk menjelek-jelekan para sahabat. Orang yang nggak suka sama sahabat pasti musuhnya Islam. Ya, pasti nggak suka sama Islam. Karena para sahabat ini murid langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngehina muridnya berarti ngehina gurunya, berarti gurunya nggak becus begitu, ya. Makanya kita sebagai Muslim kita mengakui keutamaan para sahabat. Ya.
kita mengakui para sahabat? Karena sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Di antaranya di dalam surat apa, Dek? Surat At-Taubah ayat 100, ya. Pokoknya kalau ngomong tentang sahabat, ingat surat At-Taubah ayat 100. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiqunal awwaluna. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, siapa mereka? Para sahabat. Minal muhajirin wal ansar. Dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Siapa itu? Hah? Siapa? Para sahabat, muhajirin dan ansar. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, bagi orang-orang setelah para sahabat, syaratnya harus apa? Harus mengikuti mereka dengan baik. Ya. Baru dapat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, baru dapat ridha Allah. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Maka barang siapa yang mengatakan saya nggak mau mengambil sunnah, saya nggak mau menjalankan hadis, maka ini adalah bahaya yang sangat besar. Ya. Makanya kita mengatakan inna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kal Qur'ani fi wujubil amali biha. Sesungguhnya sunnah Rasul itu sama dengan Al-Qur'an, yaitu wajib untuk kita amalkan, wajib untuk kita pegang teguh. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala firman, "Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memimpin urusan kalian. Ya. Dahulu para sahabat Nabi apabila diperintahkan oleh Nabi SAW, itu mereka nggak pakai tanya, ini perintahnya wajib atau enggak ya Rasul? Kalau wajib saya lakukan, kalau enggak usah aja ya Rasul ya. Enggak. Dulu para sahabat Nabi kalau diperintah itu pasti mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi nggak ada yang kamu sholat misalnya. Sebentar, ini perintahnya wajib atau sunnah ya Rasulullah? Ya. Kalau wajib saya kerjakan, kalau sunnah nggak usah ya. Gitu. Nggak ada. Ya. Kalau sudah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dulu para sahabat mengerjakannya tanpa tanya-tanya lagi, semampu mereka. Ya. Karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, wa ma atakumur rasul faqudu, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil. Ya. Ati Allah wa ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Artinya kalau sudah datang hadis, ya, taati. Sama seperti Al-Qur'an, kalau sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, kita taati. Maka ini makna dari ayat tersebut. Ati Allah wa ati Rasul. Karena ketaatan kepada Rasul itu artinya kita taat juga kepada Allah. Karena Rasul tidak memerintahkan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi nggak ngarang-ngarang. Ya. Maka inilah akhlak yang harus kita teladani. Ketika sudah datang hadisnya, ya, jangan melakukan ini, ya sudah jangan. Ya. Lakukanlah ini, ya kita lakukan semampu kita. Ya. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang penting adalah bahwasannya
kita menasihatkan kepada para penuntut ilmu, apabila sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita berusaha melaksanakannya semampunya, dan gak berusaha untuk mencari-cari ini mungkin sunnah nih ya, kalau sunnah bisa ditinggal nih ya, enggak. Kalau sudah datang perintah pokoknya ya, tanpa melihat dulu apa hukumnya, usahakan laksanakan, karena pasti di situ ada kebaikan ya. Yang harus kita ucapkan adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur. Ini harusnya sikap kita, sikap seorang muslim ketika datang Al-Quran ataupun hadis Nabi ya. Dicamkan baik-baik di dalam surat An-Nur ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Ucapan seorang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi mereka, hanyalah ucapan mereka apa? Kami dengar, kami taat ya. Ini adalah tanda seorang mukmin, tanda kesempurnaan iman seorang mukmin. Apabila disuruh oleh Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na ya. Tidak ada pilihan yang lain. Bayangkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ya. Bagaimana pendapat antum ketika antum disuruh untuk hijrah? Sekarang sudah enak di Surabaya ya, sudah enak punya teman-teman, bisa main, bisa apa. Tiba-tiba disuruh pindah jalan kaki sana ke Gresik misalnya. Meninggalkan semua harta benda, meninggalkan keluarga. Namun para sahabat sami'na wa ata'na, meskipun itu membahayakan nyawa-nyawa mereka. Banyak yang disiksa, banyak yang aniaya. Namun ya, seorang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, diseru oleh Al-Quran, disuruh oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka mereka mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Di dalam surat yang lain, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Surat apa? Ayat berapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah ada bagi kaum mukminin, seorang mukmin atau seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, memutuskan suatu perkara, maka tidak ada pilihan ketiga bagi mereka ya. Tidak ada pilihan kedua bagi mereka. Oleh karena itu, sekali lagi ada di sekalian ya, apabila Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan kita, baik di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka kita akui ya, dan kita taati. Kemudian sudah jam 5 ya. Yang paling utama adalah bahwasanya kita memahami bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya itu adalah menginginkan kebaikan dan maslahat dan hikmah bagi manusia. Tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan melainkan pasti berisi maslahat kepada kita. Dan justru kita harus tahu dan meyakini bahwasanya ketika ada perintah, maka kita harus takut ketika kita tidak melaksanakannya, maka di situ ada bahaya yang mengancam kita. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh atau efek positif dari melaksanakan, memegang teguh sunnah Rasul. Apa saja efek positif, pengaruh baik dari menggenggam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
Di antaranya adalah annal insana ya'rifu annahu takhadha imaman yuqtada bihi. Bahwasanya seseorang dia memiliki teladan yang jelas, yang dia contoh, yang dia tiru. Ya. Artinya dia bukan ketika beribadah itu enggak ini benar apa enggak ada keraguan. Ya. Dia tahu ini contoh saya dulu melakukannya, maka ini saya ikuti. Ya. Maka inilah tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita itu punya teladan. Ya. Gimana ketika kita sholat ada contohnya. Ketika kita bermuamalah ada contohnya, teladannya, ada aturannya. Ya. Jadi semua itu sudah diajarkan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Dan justru ketika saat ini di dunia kita merasa pusing, merasa sulit, itu karena kita tidak tahu sunnahnya, tidak tahu ilmunya. Ya. Ketika dalam masalah bisnis bingung, pusing, maka itu karena kita jauh dari sunnah, jauh dari ilmu. Ya. Ketika di dalam keluarga kita banyak masalah, ya, anak-anak masalah, ya, bapaknya masalah, istrinya masalah, maka itu karena jauh dari sunnah, nggak tahu ilmunya. Kita nggak tahu jawabannya, bagaimana cara bersikap. Ya, karena kita kehilangan tuntunan. Oleh karena itu, ketika seseorang memegang sunnah, maka saat itu dia tahu bahwasanya ketika dia memutuskan, ketika dia melakukan suatu kegiatan, itu ada contohnya, ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika dua orang ada yang berwudu, yang satu berwudunya sesuai dengan sunnah. Dia tahu Rasulullah SAW wudunya itu seperti bagaimana. Iya. Sedangkan yang kedua wudunya ya pokoknya wudu aja, ngelihat orang terus dia wudu, ya. Maka seseorang yang pertama tadi yang mengikuti sunnah, maka dia tahu di dalam jiwanya bahwasanya dia itu mencontoh Nabi Muhammad SAW, bukan asal-asalan. Ya. Seakan-akan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian dia mengikuti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang kedua, dia wudunya asal-asalan, nggak tahu, ya, cuci tangan cuma nggak sampai sikutnya misalnya, cuci kakinya masih kering-kering, kakinya belum kena semua. Ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada kaki-kaki masih kering, wudunya belum merata, celaka kaki-kaki ini dari neraka. Ya. Makanya adik-adik kalau wudu harus benar. Karena itu adalah, ya, kuncinya sholat. Kalau mau sholatnya diterima harus wudunya harus benar. Ya. Adapun orang yang kedua, maka ya wudunya asal-asalan. Sedangkan yang pertama yang dia mengikuti sunnah Rasul, maka dia benar-benar dia sudah pelajari, dia seakan-akan melihat Rasulullah SAW dulu berwudu. Ya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang wudunya seperti wuduku ini, kemudian setelahnya dia salat 2 rakaat, akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Maka ketika kita wudu, hadirkan hadis ini. Ya. Barang siapa yang wudu seperti wudunya Nabi. Seperti apa sih wudunya Nabi? Kita harus pelajari terlebih dahulu. Jangan wudu itu asal-asalan, ya, kanan kiri pokoknya yang penting ya semua kecipratan. Jangan. Ya. Maka harus ada apa? Tuntunannya. Itu baru wudu. Begitu pula dengan salat. Maka sholat pun harus dengan petunjuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan asal-asalan. Bagaimana ya berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'tidalnya, rukuknya, masuk sujud misalnya, sujud banyak yang keliru. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Aku telah diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Maka ini sujud yang diperintahkan oleh Allah, sujud yang sah, sujud yang bisa menjaga kita dari api neraka. Yaitu apa? Harus di atas 7 tulang. Apa aja 7 tulang tersebut? Ya,
dahi, ya, wa asyara bi yadihi ila anfihi. Beliau menyebut dahi tapi apa? Menunjukkan ke hidung. Artinya dahi dan hidung ini harus menempel ke tempat sujud kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah sujudnya orang yang hidungnya tidak menyentuh apa yang disentuh oleh dahinya. Ya. Kan kadang kita lihat dahinya nempel, ya, tapi hidungnya nggak kena. Ini keliru. Ya. Kemudian apa? Dua tangan. Kemudian dua lutut. Dan yang terakhir apa? Jari kaki. Ya. Kadang ada yang ketika sujud itu jarinya masih ngapung gini, masih terbang, ya nggak? Lihat nggak? Nah, ini diperbaiki, ya. Jadi ketika sujud itu jarinya masih terbang begini, Pak. Ada nggak? Ada, ya. Maka diperbaiki. Ini baru apa? Sujud. Banyak gerakan-gerakan lain yang masih belum sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita berpegang teguh terhadap sunnah agar kita itu tahu ketika kita menjalankan kehidupan ini, tahu ada petunjuk dari suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian kita juga harus menjauhi perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, ya, yang dikenal dengan nama bid'ah, ya. Sunnah lawan katanya adalah bid'ah, ya. Kalau sunnah itu sunnah Rasul, kalau bid'ah itu yang bukan sunnah Rasul, ya. Makanya kita harus berpegang teguh terhadap sunnah dan harus meninggalkan segala bentuk bid'ah, ya. Karena yang bisa membawa kepada keselamatan adalah sunnah. Karena bid'ah bukanlah tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita jauhi, ya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sunnahnya adalah misalnya ketika sholat dengan misalnya bersujud tadi, ya, bersujud caranya tadi sujud di atas 7. Tiba-tiba ada satu, kalau saya cukup di atas 5 aja, tangannya nggak usah misalnya. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus kita tinggalkan. Bentuk-bentuk kreativitas dalam masalah agama seperti ini, ya, yang menyelisih sunnah Rasul ini harus ditinggalkan, ya. Karena pensyariatan itu haknya siapa? Hak Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW sendiri tidak berani membuat syariat asal-asalan. Beliau harus menunggu wahyu. Bahkan pernah terjadi kejadian, ya, tentang jihad dan lain sebagainya. Rasulullah SAW nggak berani langsung memutuskan, sudah gini aja, enggak. Nunggu apa? Nunggu wahyu sampai sebulan. Jadi jangan menyangka bahwasanya semua syariat yang kita lakukan saat ini itu gampang aja buatnya, enggak. Itu nunggu wahyu dari atas, ya. Makanya kita jangan sembarangan membuat apa? Membuat-buat dalam agama. Karena semua itu sudah Allah turunkan dari langit ketujuh. Ya. Baik itu dalam masalah tata cara, ya. Sholat ya tata cara begitu. Jangan sholat sambil loncat-loncat misalnya, nggak boleh, ya. Atau dalam masalah tempat, ya. Misalnya tawaf itu harus di Ka'bah. Saya tawafnya di situ aja, misalnya sudah toponya, nggak boleh. Ya. Atau kemudian dalam masalah waktu puasa di bulan Ramadan, kalau saya mau di bulan Rajab aja misalnya, nggak bisa, ya. Atau dalam masalah jumlah, ya, saya misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat membaca astagfirullah 3 kali, kurang kalau saya membaca 1111 kali misalnya. Nah, ini pengkhususan angka tersebut dari mana, ya? Ini hak Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian pengaruh baik lainnya dari memegang sunnah adalah kita akan memperoleh akhlak yang mulia seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Ketika seseorang mau berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengikuti semuanya satu paket. Mulai dari akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu beliau selalu menjauhi kesyirikan, ya, dan menegakkan tauhid, keimanan, dan juga akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Ya. Namun akhlak di sini jangan dipandang sempit. Akhlak itu hanya tersenyum sama orang, membantu orang, ya, berbakti dan lain sebagainya. Bukan. Akhlak di dalam Islam itu luas. Ya. Dan yang paling utama adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi percuma orang itu baik sama orang senyum, bantu orang, tapi sama Allah tidak berakhlak, nggak mau puasa, nggak mau sholat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, ya. Jadi kebajikan sama dengan apa? Akhlak yang mulia. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala firman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang disebut kebajikan itu engkau mengarahkan ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi yang dimaksud dengan kebajikan, nah ini lihat, kebajikan sama dengan man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyina, yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, para nabi. Lihat apa? Kebajikan sama dengan keimanan. Kemudian Allah nggak berhenti sampai di situ. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab. Dan orang yang suka bersedekah sosial, ya. Kemudian nggak sampai di situ. Wa aqama sholata wa ata zakat, menjalankan kewajiban, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat. Nggak sampai di situ. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yang menepati janji kalau berjanji, ya, dalam muamalah. Artinya apa? Kalau kita buat rumus, kebajikan sama dengan akhlak yang mulia, sama dengan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir dan seterusnya. Orang yang mengerjakan sholat, zakat, orang yang suka berderma, bersedekah, sosialnya bagus, orang yang suka kalau janji menepati. Itu yang disebut akhlak, ya. Maka akhlak yang paling utama dan pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Percuma sama orang baik-baik tapi nggak pernah sholat, akhlaknya kepada Allah gimana, ya. Suka bantu orang tapi dia nggak mau puasa, bagaimana dihormati? Sedangkan dia nggak hormat sama peraturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dihormati sedangkan dia tidak hormat kepada Rabbnya Al-Khaliq? Oleh karena itu apa? Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya banyak orang yang mengatakan lebih baik menjadi orang kafir tapi akhlaknya baik. Ini dilihat dari mana? Apabila dalam kacamata Islam maka tidak benar. Karena yang paling utama adalah akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Iya. Meskipun akhlak kepada manusia juga beda, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW baik dalam akidah beliau, ibadah beliau, dan juga akhlak beliau, ya. Dan Nabi SAW beliau adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat lembut. Di sini disebutkan pernah suatu kali ada orang yang kencing di masjid, ya, ada Arab Baduy masuk masjid tiba-tiba kencing, ya, ke pojok begitu tiba-tiba kencing, ya. Kira-kira gimana kalau sekarang, ya, ada yang masuk terus kencing, cur gitu, ya. Pasti semua orang apa? Marah. Pasti semua teriak, "Woi," begitu, ya. Dahulu di zaman Nabi SAW ketika Arab Baduy ini masuk kencing, ya, para sahabat juga marah, ya, hampir ngebukin Baduy tersebut, tapi dicegah oleh Nabi SAW. Da'uhu wa la tadrimu, tinggalkan dia, jangan diganggu, ya.
dibiarkan pipis sampai selesai. Padahal pipis di masjid, mengotori masjid ini termasuk apa? Termasuk dosa besar. Masjid yang harusnya tempat sujud, tempat ibadah, dipakai untuk menjadi WC, bayangkan. Ya. Namun Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat, udah tenang dulu, biarkan dia dulu. Ya. Sudah selesai, sudah beres, sudah tenang dia, tolong ambilkan ember. Ya, dibanjur bekas kencingnya. Kemudian dipanggil Arab Badui tersebut. Ya. Sahabat yang lain melotot, ya, kesel, masjid kok dipipisin begitu ya. Sahabat yang lain mukanya kereng-kereng, ya kan, marah soalnya tempat semulia masjid begitu. Ya, yang orang lain itu masuk masjid sholat, ini malah kencing, bayangkan. Ya. Maka sahabat yang lain sudah melotot semua, marah semua sama Badui ini. Namun Nabi SAW dengan lemah lembut, duduk dulu mas, ya, duduk dulu, ya. Inna hadal masjid la yasluhu fi syai'un minal adha. Sesungguhnya masjid itu nggak pantas untuk dikotori mas, ya. Masjid itu untuk tempat ibadah, sholat, baca Quran, ya. Maka Arab Badui ini tersentuh, ya. Oh ini ya, guru itu harusnya seperti ini, ya, lembut begitu. Makanya ketika sholat, habis itu sholat, di dalam riwayat Abdul Razak dan Musannaf, ketika sholat maka Badui ini, ya, berdoa, ya Allah sayangilah aku dan Muhammad, jangan sayangi yang lainnya ini, ya. Yang lain ini jahat-jahat, jangan. Cukup sayangi aku dan Muhammad saja ya Rasulullah. Soalnya yang baik cuma Muhammad ya Allah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil lagi, jangan gitu, ya. Laqad tahajjazta wasi'an, rahmat Allah itu luas, kamu sudah membatasi cuman buat kamu sama itu semuanya aja, ya. Jadi apa? Bagaimana kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau sama orang yang belum ngerti, ya. Jadi kalau sama orang belum ngerti jangan, nggak tahu sunnah kamu ini, langsung, ya. Lama-lama ditanya dulu, kenapa? Oh belum tahu, ini dijelaskan dulu, ya, pelan-pelan. Mungkin pertama belum bisa nerima, lagi 2 kali, ya, 2 kali belum bisa nerima, terus sampai 100 kali, gitu ya. Harus sabar memang, ya. Tapi kepada orang yang sudah ngerti, sudah berilmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas. Suatu hari sahabat Muaz bin Jabal, ya, beliau biasanya ikut sholat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat maghrib gitu, terus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam terus sampai isya, ya. Selesai isya, ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau isya itu agak diakhirkan, agak malam, ya. Setelah salat isya, maka Mu'adz ini pulang ke kampungnya. Di kampungnya dia jadi imam lagi, ya. Jadi boleh beliau sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, ya. Mu'adz menjadi imam, terus bacanya panjang sekali, ya. Padahal ini sudah sholat di Masjid Nabi, sudah lama kan, malam, ya. Pulang ke kampung bacanya panjang lagi, orang-orang sudah ngantuk, ya. Dan saat itu adalah sedang, ya, isunya bahwasannya orang-orang, ya, azab akan datang, akan menyerang, ya. Maka ketika Mu'adz bacanya panjang, keluarlah dari shaf satu orang, ya, keluar, terus sholat sendiri, terus pulang. Selesai sholat, Mu'adz dilaporkan, Mu'adz, tadi ada pemuda, ya, ketika sedang sholat dia keluar, sholat sendiri, terus pulang. Maka kata Mu'adz, oh orang itu munafik, ya. Orang itu apa? Munafik. Saya akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ucapan Mu'adz ini sampai ke pemuda yang kabur tadi, ya. Mas, kamu dibilangin sama Mu'adz, ya, kamu munafik katanya. Mau dilaporkan ke Nabi SAW. Maka orang ini enak aja, ya. Sudah ngimaminya lama, sudah telat, lama lagi, ya. Kita dalam keadaan genting, saya nggak rela dibilang orang munafik, ya. Karena tuduhan munafik ini apa? Tuduhan besar. Kenapa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan. Orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka. Jadi ketika dituduh munafik artinya apa? Bahaya besar, ya. Maka pemuda ini juga nggak rela. Saya juga mau lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilaporkanlah, pemuda ini datang, ya Rasulullah, Mu'adz itu begini-begini ya Rasulullah, sudah sholat di tempatmu lama, ya, pulang ke kampung kami bacanya lama lagi, ya, baca surat-surat panjang, ya.
Ya sudah, saya pergi aja, kabur. Ya. Betul begitu? Panggil Mu'ad. Akhirnya dipanggil Mu'ad. Mu'ad, betul nggak yang diceritakan sama orang ini? Kamu sholat isya sama saya, kemudian pulang jadi imam, bacanya surat panjang, dan kamu menuduh dia sebagai munafik, betul nggak? Betul ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW langsung tegas. Ya Mu'ad, afattanun anta? Wahai Mu'ad, apakah kamu ini tukang pembuat fitnah? Ya, ini keras. Nabi SAW kan biasanya lembut ya. Ya, harusnya kan, kenapa kok gitu Mu'ad? Gak usah gitu. Ya. Ini, apakah kamu tukang pembuat fitnah, wahai Mu'ad? Tegas. Ya, biar Mu'ad ini ngerti, karena beliau berilmu. Ya, kalau keadaan seperti itu, cukup kamu membaca surat Al-A'la, surat Asy-Syams dan yang semisalnya, gak usah panjang-panjang. Ya. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bersikap bijak, ya, bersikap tegas pada tempatnya, bersifat lembut pada tempatnya. Ya. Jadi itulah apa yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW, sunnah beliau, baik dalam akidah beliau, ya, baik dalam ibadah, muamalah, termasuk dalam akhlak beliau. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Coba kita lihat pertanyaannya kalau bisa dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok merasa hati ini keras, padahal sudah ditaklim. Gimana cara melembutkan hati Ustaz? Dan juga mohon doanya agar dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama ya. Jadi kenapa kok hati ini keras? Di antara penyebab hati keras adalah karena jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua yang menyebabkan hati keras adalah maksiat demi maksiat. Ya. Mulai dari maksiat kecil sampai besar. Mulai dari maksiat tangan, ya, menyentuh yang tidak halal misalnya, atau mengambil yang bukan haknya misalnya, nyolong, ya, atau makan yang tidak halal misalnya, atau melihat yang tidak halal dan lain sebagainya. Ya. Maka maksiat dari maksiat ini akan menyebabkan hati keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda." Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat dosa maksiat, maka hatinya akan diberi titik hitam. Ya. Namun fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbu. Apabila dia taubat, ya, aduh nyolong ini enggak benar ini. Ya. Aduh, misalnya ini haram ini. Dia berhenti, ya, dia tinggalkan, kemudian dia istighfar menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun dibersihkan lagi. Yang hitam tadi apa? Dicabut. Ya. Namun fa in zada zadat. Kalau dia terus maksiat terus, pokoknya ya, maksiat jalan terus, ya. Tidak peduli, enggak halal tetap dilihat, enggak halal tetap dimakan, tetap disentuh dan seterusnya, maka zadat, bertambahlah hitam hatinya, dan terus hitam sampai akan terselubungi, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalikarran, itulah selubung yang Allah sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksibun, bahkan hati-hati mereka diselubungi oleh dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ya. Ustaz, apa benar bahwa ada ayat Al-Quran yang menerangkan belajar Islam secara otodidak sendiri? Ya. Kalau namanya belajar itu harus ada gurunya, Mas. Ya. Adapun tadabbur, tafakkur setelah memiliki ilmu maka mungkin bisa. Ya. Adapun belajar namanya orang nggak tahu, maka justru Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Bertanya. Ya, fas'alu, tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Gimana nggak tahu tapi belajar sendiri, ya rusak nantinya, ya kan? Baik, karena waktunya sudah mepet, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.